Siapa sangka kalau Indonesia juga punya beberapa film psikopat yang keren abis. Bahkan bisa gue bilang nggak kalah seru dan mantep lah daripada film-film psikopat dari luar negeri. Banyak banget jajaran film berkelas yang bakal gue hadirkan di list kali ini, yang pasti bakalan seru-seru semua dan jangan sampai kalian skip videonya ya. Semua bakal gue rangkum dengan satu video simpel dan ringkas yang berjudul 9 film psikopat Indonesia terbaik. Mau tahu bagaimana rasanya hidup dalam keparanoidan? Film yang satu ini bakal memberikan kilas cerita tentang hal itu men. Yang mana bakal berselimut sebuah misteri yang menarik dengan karakter psikopat dalam suasana paranoia yang juga mencekam. Awal mula dari film ini dikisahkan pada seorang perempuan yang sedang melarikan diri dari suaminya karena sering melakukan KDRT. Ia diburu habis-habisan karena membawa anaknya dan juga sebuah barang berharga miliknya. Paranoia bakal menggabungkan sebuah thriller dan tema psikopat dari karakternya yang dilarut dengan scoring musik apik dalam scene per scene-nya men. Tapi karena berbagai hal detail kecil yang kurang cukup dieksekusi dengan matang, oleh karena itu film ini hanya mendapatkan rating 5,8 di situs IMDb. Horor badut memang sangat menyeramkan ya, apalagi dengan ciri khasnya yang menggunakan kostum mengerikan itu. Tapi untuk yang satu ini bukan memakai kostum badut, melainkan sebuah kelinci psikopat mengerikan yang bakal membelenggu para targetnya. Dikisahkan dari sebuah kota kecil yang berada dalam ketakutan akan pembunuh misterius yang pelakunya sendiri masih berkeliaran di sana. Seorang pemuda dengan gangguan jiwa bernama Elang dihantui oleh bayangan pembunuhan itu dan melihat sang pembunuhnya adalah seorang pria dengan sosok bertopeng kelinci. Belenggu punya prospek tinggi dalam penggarapan filmnya dan sukses banget di pasar film Indonesia ya. Dengan menggunakan sebuah tema psikopat yang lagi ramai pada tahun 2012-an silam, mereka sukses dengan menayangkan di kancah internasional men. Dalam ratingnya sendiri ya, not bad, ada di 6,2 di situs IMDb. Kalian suka film Indonesia dengan plot twist yang bakal bikin geleng-geleng kepala? Mungkin kalian harus nyobain nonton film ini ya, karena di film psikopat yang satu ini bukan hanya menampilkan scene ngerinya aja, melainkan ceritanya juga bakal mind-blowing. Ceritanya mengenai seorang pria yang terbangun di hutan belantaran dengan tidak memiliki ingatan tentang siapa dia dan bagaimana dia bisa berada di sana. Pria ini kemudian menemukan sebuah petunjuk di sebuah rumah yang ada di hutan sana bahwa keluarganya telah diculik oleh seorang pembunuh berantai yang mencoba untuk membunuh mereka satu persatu. Dengan aura suspense yang bakal mencekam di sepanjang filmnya berjalan, membuat film ini bakal terasa ngeri dan juga seru men. Apalagi dengan twist yang bakal bikin para penontonnya tercengang. Tapi tak bisa dipungkiri juga kalau film ini bakal beralur lambat dan itulah yang membuat film ini cuma di rating 5,4 di situs IMDb. Di tahun 2021, film Indonesia sendiri masuk kembali pada musimnya film-film horor dengan nuansa thriller, yang mana tentu juga bakal ada tema dari psikopat ya. I Will dan Survive adalah salah satunya yang memang bakal sangat unik dengan menggunakan triloginya yang juga sangat menarik. Sebuah kisah dari 3 timeline yang berbeda yang berawal dari cerita rumah tangga yang hancur dari 2 keluarga, sampai sebuah penculikan oleh seorang psikopat paling sadis dan juga tak terduga. Konsep dalam filmnya bakal out of the box dari film-film thriller belakangan ini ya, dan cukup berani dengan menggunakan unsur vulgar serta kesadisannya itu. Tapi yang paling unik adalah mengsplit 3 film ini menjadi satu kesatuan yang membuat film ini semakin lebih penasaran lagi men. Film ini mendapatkan rating 6,1 di situs IMDb. Oke, mungkin dari list ini bakal langsung mengarah ke psikologi dari film psikopatnya ya. Yang dibuka dengan sebuah film mengerikan dan juga cerita seru dengan misteri yang bakal bikin kalian bertanya-tanya sebenarnya apa yang dibalik pintu terlarang itu. Jadi kisahnya berawal dari seorang pematung sukses yang hidupnya mulai terganggu saat ia menerima pesan dari seorang bocah misterius yang meminta pertolongannya. Pesan tersebut mengantarnya pada sebuah pintu di balik lemari yang dilarang untuk dibuka oleh sang istri men. Well, nggak bisa dimungkiri ini adalah salah satu film ter-the best dari tema psikopat Indonesia yang pernah gua tonton selama ini. Joko Anwar memang selalu menawarkan film-film yang berkualitas di setiap momennya ya. Gak heran juga Pintu Terlarang di rating 6,6 di situs IMDb. Seperti yang gue bilang sebelumnya, film thriller Indonesia telah bangkit di tahun 2021 silam, dan ada beberapa juga film yang cukup seru untuk ditonton. Salah satunya juga ada di tema psikopat dalam sebuah kengerian dari tarian Lengger Maut. Semua berawal dari seorang dokter yang bertugas di desa Pagar Alas yang ternyata ia adalah pembunuh berdarah dingin yang terlalu terobsesi dengan jantung manusia. Semenjak datangnya dokter itu, desa tersebut menjadi banyak orang yang hilang. Oleh karena itu, mereka percaya tarian Lengger bisa menghentikan bencana tersebut. Menarik dan bakal beda dari yang lain, gua rasa sangat cocok banget buat kalian tonton di weekend ini ya. Yang mana memang filmnya penuh dengan aura yang mencekam dan juga penuh dengan hal-hal ngeri di dalamnya. Tapi karena memang plotnya yang kurang terasa kental, filmnya cukup buat nangkring di rating 5,1 situs IMDb.
Kisah menarik bakal terhadirkan dengan cukup tegang di film ini, yang mana bakal melatar di sebuah rumah susun yang memiliki cerita menariknya masing-masing, men. Mulai dari dunia malam, narkoboy, sampai dengan sebuah misteri pembunuhan berantai, hal itu bukan fiksi melainkan realita. Jadi kisahnya bermula pada seorang perempuan bernama Alisa yang mengidap sebuah traumatik akut karena sebuah insiden dari kematian ibunya yang bundir. Suatu hari ada seorang pria pembersih kolam bernama Barry datang ke rumahnya untuk bekerja dan Alisa pun penasaran dengan pria tersebut sampai menjadi terobsesi dengannya itu. Tema dalam psikologi yang bakal ditampilkan atau diterapkan di sini bakal cukup kompleks, men. Kalian bakal dibuat geleng-geleng kepala sama tingkahnya si Alisa ini. Memang sosok psikopat yang tertanam dalam film ini nggak seintens film yang lain, tapi tetap bisa bikin kalian merinding dibuatnya gitu. Jadi menurut gua keputusan yang tepat lah untuk merating film ini sebesar 7,7 di situs IMDb. Kerjasama perfilman Indonesia dengan Jepang punya sejarah yang bagus banget. Film-filmnya memang banyak yang sukses gitu. Salah satunya adalah film yang berjudul Killers ini, dengan mengusung genre thriller dan juga psikopat dalam cerita yang seru dan juga menarik. Semua bermula pada seorang eksekutif muda dari Jepang bernama Nomura yang ternyata adalah pembunuh berantai dengan mengunggah videonya ke internet untuk kepuasan kepribadiannya. Dan hal itu menginspirasi seorang jurnalis Indonesia bernama Bayu yang mulai menjadi pembunuh berantai juga demi untuk menegakkan keadilan. Hal yang menarik dari film garapan sutradara Mo Brother ini adalah ritme intensitas dari tempat, waktu, dan juga latarnya, men. Semua bakal matching dengan kisah cerita pembunuh berantai yang sedang LDR dari dua orang sarap ini gitu. Ya, walaupun bakal nggak separah film berdarah lainnya, tapi melihat film ini adalah film psikologi thriller, gua sih fine-fine aja ya. Karena memang udah terbukti juga dari ratingnya di 6,4 situs IMDb. Sosok Dara adalah sumber inspiratif pertama para movie maker yang berkutat di genre thriller ini. Ya memang gue juga suka film thriller Indonesia karena pertama kali gue tahu sama karakter ini, men. Gila, mengerikan dan ngeri adalah gambaran yang tepat untuk film yang berjudul Rumah Dara ini. Awal adanya kisah pembantaian sadis yang penuh darah ini diperkenalkan dengan sekelompok pemuda-pemudi yang tengah terjebak di sebuah rumah milik seorang pembunuh misterius yang bernama Dara. Di sana mereka disekap, dianiaya, diacak-acak, dan juga ya kalian tahu sendiri lah ya. Tanggapan gue soal film ini ya penuh darah dan sadis. Yap, udah itu doang ya. Asli ini adalah film yang penuh dengan adegan sadis yang bener-bener mantep banget, men. Di sepanjang filmnya berjalan, kalian bakal dibuat deg-degan dari suspense yang dihadirkan. Yang membuat film dari Mo Brother ini sukses mendapatkan rating 6,4 di situs IMDb. Oke, mungkin itu aja 9 film psikopat Indonesia terbaik yang bisa gue share hari ini. Kalau kalian suka bisa like aja videonya, dan kalau masih belum srek bisa subscribe dulu aja channelnya ya. Sekian untuk daftar list film hari ini, gue Ari pamit undur diri, see you in the next film.